Kali Selamat kita malam, Bu. pertemuan terakhir ya di hari ini untuk ini belum ada kuesioner ya dari Prodi. Kelas lain udah dibagi belum? Udah. Kuesionernya udah ada dibagi belum? Sudah sebagian, Bu. Iya. Kenapa enggak semua ya? Oke, hari ini harap Tovan Win ini jarang datang ya, tiba-tiba hadir. Oke. Yes, YouTube. Silvanus, Wira. Oke ya, sambil karena tadi udah ini tiba-tiba hilang. Gayatri Nadela. Oke, oh apa ya tadi kan sempat hilang ya, tapi kok tidak pause. Pembahasan kita minggu kemarin ada memang sedikit perhitungan, hari ini pun ada tapi tidak susah ya. Ini masih mengenai warna. Jadi hari ini agenda kita materi sebentar, setelah itu presensi, dilanjut nanti dengan ada kuis ya. Warna di sini adalah berbicara warna di dalam yang digunakan untuk komputer grafik ya. Warna itu umumnya yang seperti kita ketahui ada beberapa color atau warna. Hari ini nanti kita lihat ya kalau di komputer grafik apa saja. Warna secara psikologis atau subjektif, pemahaman langsung indera. Jadi ketika warna itu sebuah objek itu memantulkan warna hijau, maka kita menganggapnya hijau. Kalau misalnya kita benda itu, objek itu memantulkan biru, itu kita sebut biru. Ya, itu dia ya. Namun warna ini sebenarnya adalah sebuah objek atau apapun itu yang menangkap cahaya, pantulan cahaya matahari yang kemudian dipantulkan kembali. Nah, kalau kita lihat di sini sekitar 380-780 nanometer ya panjang cahaya matahari itu. Bagaimana menghasilkan apa itu color warna-warna ya. Jadi kalau kamu pernah melihat pelangi, nah itulah susunan warna-warna yang umum ya. Sebenarnya yang merupakan manusia itu adalah yang kita terima adalah pancaran energi gelombang elektromagnetik. Jadi misalnya nih kamu buat apa tuh? Kalau orang dulu kan katanya cari api tuh ambil kain apa daun kering, taruh aja di tengah apa terik. Itu bisa sendirinya akan terbakar. Nah, itu dia ya. Akibat dari si sinar matahari ini adalah energi. Jadi si energi gelombang ini memang mengandung energi dan itu tadi ya pancaran energinya bisa dimanfaatkan. Karena ada tuh tenaga uap, tenaga matahari yang seperti itu ya. Nah, ini pun di dalam color Maduri. Menurut si Lois ini ada 3 color ya, warna HU. Yang HU itu adalah warna-warna biru, merah, putih, kemudian hijau. Value ya, kombinasi ataupun hanya gelap atau terang. Nah, dia hanya melihat misalnya yang gelap itu adalah yang warna-warna yang pekat misalnya. Kalau yang disebut warna terang itu misalnya yang lebih cerah. Nah, itu dia kalau value. Intensity Chrome ya, Chrome yang berhubungan dengan cerah atau suram suatu warna. Nah, kalau nanti kamu belajar mempelajari Photoshop, Corel, ada lagi warna-warnanya ya, susunan-susunan colornya. Basicnya ya tetap aja RGB dan CMYK. Pengembangannya nanti itu kita lihat ya.
Di sini ada warna dikelompokkan menjadi 4, warna netral, kontras, panas, dingin. Netral itu adalah misalnya ada kombinasi warna merah putih. Apakah itu netral? Nah, ini dia. Ada susunan color yang memang komposisinya tepat, jadi disebut netral ya. Kontras. Ini berlawanan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya merah ke putih tadi ya, hijau ke yang disebut kontras itu yang mana warnanya? Nah, itu dia. Jadi orang melihat color itu warna itu panas, dingin, kontras ataupun netral. Nah, itu dia ya. Jenis warna ya, di sini kita lihat semacam putaran jarum jam ya, yang komponennya ada ini biru, ini adalah kuning ya. Perhatikan pergeseran antara satu color ke satu color. Contoh dari biru ke hijau akan ada warna transisinya. Nah, ini disebut warna primer. Primer itu adalah merah, kuning, biru ya, merah, kuning, biru. Namun perpaduan atau pergeseran antara satu warna dengan warna lain akan menghasilkan beberapa color. Nah, ini kalau misalnya ini satu lingkaran atau jarum jam, ya, nah ini dia menghasilkan warna-warna yang disebut warna primer. Warna sekunder. Kita perhatikan di sini warna sekunder. Hasil campuran antara biru dengan kuning, ya. Jadi tadi kalau primernya mengambil warna yang pekatnya saja, ya kan? Ini. Nah, sekundernya antara ke biru ke ungu, biru ke merah akan ada semacam warna ungu. Nah, ini disebut dengan, nah ini dia merah ke biru, merah ke kuning. Ini merahnya, ya, merahnya kadarnya berapa, kemudian dipadukan dengan kuning. Ini ke sini, ya, akan terlihat seperti orange. Nah, ini dia. Kemudian ada biru dengan kuning, biru dengan kuning, biru. Ini kuningnya. Terlihat di sini transisi warnanya adalah warna hijau. Nah, ini jenis warna yang kedua ya. Kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga adalah tersier. Tersier ini adalah ada warna sekunder dalam sebuah ruang warna. Nanti kalau di citra ada namanya ruang warna. Jadi color itu dibagi lagi berdasarkan ruang warnanya. Nah, di ruang warna ini kalau kamu perhatikan ada tersier atau kalian tadi semacam segitiga ya. Membagi colornya. Kalau di sini ada ada bintangnya 5 ya, ada pembagian colornya, warnanya ya. Ada warna sekunder dalam sebuah ruang warna. Berikutnya ada warna ini tadi ya, warm, panas, dan cool. Nah, ini dia. Natural biasanya untuk warna hitam, abu-abu, ataupun putih. Berikutnya ada berdasarkan keharmonisan. Jadi pembagian si warna ini tadi yang menurut para ahli atau yang menggunakan harmonis. Disebut harmonis apabila ini dia ya. Kalau di Photoshop atau CorelDRAW kita bisa bermain warna hanya dengan membuat kombinasi-kombinasi seperti ini ya. Contoh warna komplementer. Ini dia ya. Jadi pasangannya ini ke sini. Nanti kalau misalnya orange kamu putar, nanti akan keluar warna yang harmonis dengan si orange ini dan seterusnya. Jadi ada semacam garis yang menghubungkan mana nih perpaduan warna yang cocoknya, yang harmonis, ya, disebut dengan komplementer. Karena untuk komputer grafik, ya, dasar pembuatan komputer grafik ini adalah bidang-bidang geometri dan juga berdasarkan dasar warna. Jadi bermainnya di bidang geometrinya, di koordinatnya, posisi titiknya, posisi garisnya, juga di permainan colornya. Nah, itu yang membuatkan sebuah penyusun dari si komputer grafiknya. Berikutnya warna analogous. Analogous ini adalah perdekatan satu sama lain dalam lingkaran warna. Contoh, warna hijau, kalau kita perhatikan hijau itu kan banyak. Ada hijau tua, ada hijau daun, ada hijau kepompong. Nah, itu contohnya ya. Jadi dalam satu susunan warna dengan kadar kuning hijaunya 5% itu menjadi warna ini. Kalau kadarnya 10%, kadarnya warna jadi apa? Permainan ini semua digunakan kalau dulu kan bisa menggunakan apa? Tinta ataupun cat. Tapi kalau sekarang kita kan memadu-madukan warna ini sudah di komputernya, di aplikasinya. Contoh, kamu di handphone pun sudah ada ya. Misalnya kamu selfie atau membuat sebuah coret-coretan atau gambar, kamu sudah bisa mengatur
colornya sendiri. Ya, kamu sudah bisa tinggal memilih. Misalnya angka 5, colornya begini. 6, nah, itu dia. Jadi ini digunakan untuk keharmonisan ya. Ini juga rectangle. Kalau tadi berbentuk satu garis dipilih, ini rectangle. Ada 4 sudut, ada 4 perpaduan warna dalam membentuk suatu warna baru. Itu dia rectangle. Kemudian kalau tadi jenis warna, ini model, jadi bisa dibedakan yang mana tadi macam-macamnya. Ya, ini adalah berikutnya model. Model itu kalau kita perhatikan ada RGB, ada CMYK, ada disebut HSP. Ini mungkin jarang kalian dengar ya. HSP, HSB, HCl, HCI. Nah, ini colornya itu juga dasar warnanya. Hanya nanti ada beberapa yang disebut HCB, HCI, HCl ya. Berikutnya adalah model warna yang disebut YIK ya, YIK atau YUV. Nah, perhatikan colornya ini semua berada pada titik koordinat ya, di sub koordinatnya dalam bentuk X dan Y. Posisi color itu di berapa gitu dia ya. Kalau yang suka bermain-main dengan warna. Nah, ini juga model warna YCBCR ya. Kita lihat. Kemudian ada yang warna CEXYZ. Nah, ini ya. Jadi semakin apa itu namanya? Kombinasi colornya banyak ya. Kita mulai dengan RGB. RGB perpaduannya adalah red, green, and blue. Perhatikan. Perpaduan atau perpotongan antara R dengan green adalah yellow. Ya, apabila red, green, blue kamu padukan, kamu campur, itu menghasilkan white, putih. Ya, untuk CMYK ada cyan, magenta, yellow. Ya, cyan dengan magenta dipadukan itu menjadi blue. Yang ini nih. Magenta dengan yellow, red, yellow dengan cyan, green, hijau. Nah, kalau C, cyan, M, magenta, yellow kamu adukan semua, ya, padukan di gambar. Ini menghasilkan warna black, K, ya. Ya, ini dia untuk CMYK. HSI, yang tadi ya, HS, hue saturation density, hue saturation value. Kemudian ada value, L-nya ini HCLL, hue saturation lightness, ya. Jadi ada nanti HSB, hue saturation brightness. Nah, ini colornya lebih ada macamnya lagi, di mana nanti terlihat di sini di tabel ini disebut cyan, hue-nya sekian, disebut blue, hue-nya sekian. Hue itu adalah itu tadi seberapa RGB CMYK-nya kan di sini kelihatan nih. Untuk ini contohnya kan trapesium yang terbalik ya. Jadi kita perhatikan posisi si magenta, posisi si red pada sumbu koordinat XY. Jadi di sini adalah ada sudutnya, di sudut keberapa dilihat color itu. Jadi semacam jarum jam. Nanti misalnya sekitaran magenta itu derajat berapa ke derajat berapa. Itu dia. Berikutnya model warna YIK atau YUF ya, YUF. YIK adalah ruang warna yang sistem TV and LCD. Jadi ketika kita menonton itu adalah digunakan colornya yang sistem YIK ya. YIK yaitu Luma Infrared Quadrant. Ya, jadi posisi color yang tadi mau katakan semuanya berada pada sumbu koordinat X dan Y. Seberapa mata kita merespon warna itu, ya. Misalnya di sini derajat berapa posisinya yang keluar yang ditangkap mata itu yang disebut dengan warna YIK. Jadi bagaimana kalau yang buta warna, ya kan? Apakah dia bisa melihat dengan buta warna itu kan kondisinya dia bisa melihat warna, tapi ada beberapa color dia tidak bisa membedakan, jadi disebut buta warna ya. Dia bisa mengenal, tapi ada beberapa color dia nggak bisa mendefinisikannya apakah hijau, apakah merah gitu. Ada beberapa ya. Nah kalau ibu ini memang matanya karena udah ini ya, jadi susah, harus lebih dekat supaya jelas ya. Nah demikian dengan YCB sama berapa di derajatnya. Jadi yang membedakan itu adalah posisi color pada derajatnya untuk model warna di komputer grafiknya. Selanjutnya, Ibu stop ya. Sebentar. Ini stop. Silakan di-on-kan dulu videonya semuanya.
supaya kita saling melihat. Silakan dulu di-on-kan. Ada, sudah. Sebentar ya, biar Ibu cari lagi dulu materi kita. Classwork. Ini apa ya? Oke. Sebentar ya. Udah di-on kan videonya? Sudah, Bu. Mode. Oke, kalau sudah. Oke, yang mana yang sudah di-on kan biar kita lihat. Ya. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Masih ada sedikit lagi. Sedikit ada perhitungan di sini ya. Contoh. Ini ada di soal kuis nanti ya. Ini tidak Ibu bahas detail mengenai warna ini karena nanti di Citra ada juga pembahasannya. Hanya mengenalkan beberapa color. Berikutnya disebut konversi koordinat warna. Jadi misalnya nih, kalau di Citra itu warna itu bisa dilihat berapa panjang lebar sebuah warna ya. Nah, ini mengkonversi artinya warna tadi RGB. RGB itu adalah red, green, blue. Mau dikonversi ke CMY. CMY itu adalah cyan, magenta, yellow. Bagaimana caranya? Nah, ini sudah ada rumusnya. Untuk mencari RGB ke CMY, C rumusnya 1 kurang R, ini 1 kurang G berapa Y. Nanti RGB-nya diketahui ya. Misalnya nanti ada contoh soal. Kedua, RGB ke HSV. Nah, diketahui ini ya. Konversikan ke HSV. Rumusnya mencari V ini, S ini, H ini. Di mana ini kan ada derajat nih. 360 dikurang sudut. Sudut itu diperoleh dari kosinus min 1. Ini dia dibuatkan ya. Tidak susah kok. Hanya nanti gunakan rumus. Berikutnya, RGB ke YIK. Rumusnya sama YIK sama dengan hanya. Ini rumusnya semacam udah rumus panjang. Misalnya segitiga. Luasnya apa? Panjang kali lebar alas kali tinggi per 2 misalnya ya. Nah, RGB ke YIK ya ini adalah sudah rumusnya dikali RGB-nya berapa? Ini perkalian matrik 3 kali 3 dengan matrik 1 kali 1. Nah, hasilnya nanti menjadi berapa RGB-nya. Berikutnya, demikian juga ke RGB dan seterusnya. Ya, kita lihat. Contoh, diketahui ya RGB suatu warna itu adalah R-nya 10, G, green-nya 230, B-nya 123. Konversikanlah ke CMY dan ke HSV, gitu kan? CMY tadi rumusnya RGB ke CMY adalah ini dia rumusnya 1 kurang R. R tadi 10 menjadi min 9. Yang ini tadi rumusnya yang RGB yang ini di awal. Ini rumusnya nih. Yang ini ya, tinggal masukkan R-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, yang kedua M adalah 1 dikurang B. B-nya tadi blue-nya adalah 123. Oh, bukan CMY. CMY ke ini CMY mana? RGB ke CMY. 1 kurang 230 ya G ya. 1 kurang 230. Kemudian Y 1 kurang B. 1 kurang 123. Jadi konversi RGB ke CMY diketahui R-nya 10, Z-nya 230, B-nya 123 adalah menjadi C-nya min 9, G-nya, M-nya min 229, Y-nya min 122. Nah, ini dia. Contoh kedua, diketahui tadi RGB-nya 10, Z 230, blue 123. Maka rumusnya tadi lihat ke atas ya. Mencari V sepertiga kali R tambah B tambah Z. Nah, ini dia. Dikalikan dapat S-nya adalah 1 tambah ini tadi ya rumusnya di atas ya. 1 tambah ini 3. 3 di sini adalah 3 per R tambah G tambah B kali 10. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh sedikit perhitungan mengkonversi warna. Sampai di sini ada pertanyaannya mengenai konversi warna ini. Kalau ini kan ini ada hanya membahas apa
colornya CA, XYZ, warnanya apa saja, ya, warna Y, CB, CR itu apa untuk mengkompresikan data dengan video. Jadi di sini permainan warna yang memang untuk itu tadi ya, animasi. Siapa yang suka main game ya? Karena untuk itu kan diperlukan ketajaman itu tadi ya, tidak hanya komputer kita harus yang oke untuk animasi ya atau permainan game, tapi didukung juga ada grafisnya yang bisa menunjukkan seakan-akan warnanya itu memang benar-benar terlihat ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaannya silakan kalau ada sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Ada pertanyaannya? Oke, on kan videonya ya supaya Ibu presensi, kita supaya lanjut nanti kuis. Silakan di on kan kuis ininya, di on kan. Oh, dia ini ya. Oke, dia masih lola. Masih loading ya. Berikutnya, iya, kenapa? Ya, hilang-hilang ya. Oke. Ya, oke. Coba kamu capture ya, karena mungkin sinyal di Ibu ya dari tadi dia muter-muter. Ini ada soal 12. Kamu hanya milih 6 soal saja. Bisa nomor 1 di atas, nomor 2 di bawah. Hanya cantumkan nanti soalnya ya. Kerjakanlah ini. Ibu minta tulis tangan saja karena ada hitungan-hitungannya. Dikerjakan, dikumpulkan untuk ini kuisnya hari Senin aja. Paling lama hari Senin. Ya, Senin supaya agak kamu mengerjakannya banyak waktu kemudian supaya sesuai jawabannya dengan apa yang diminta dari soal supaya jangan asal jadi gitu ya. Silakan di capture bagi yang hadir Zoom hari ini ya. Kerjakanlah itu untuk soal kuis kita di pertemuan kita terakhir ini. Bu, silakan di capture karena sepertinya masalah di Ibu ya. Dari tadi dia restart aja. Sudah di capture? Sudah Bu, sudah saya SS di sini Bu. Sudah, Jangan, Bu, sudah, Bu. Oke, kalau sudah aturannya tadi udah tahu ya. Silakan kerjakan 6 soal, harus lengkap. Makanya diberi waktu sampai hari Senin, jangan asal jawab ya. Kerjakan, kemudian nanti emailkan aja, tidak usah dikirim di GC. Jadi itu aja apa kita sore hari ini yang kita kerjakan. Presensinya tadinya mau langsung, cuman ini bolak-balik tadi dia restart aja apanya apa tuh jaringannya ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan sebelum nanti bolak-balik lagi? Cukup paham? Ditulis tangan saja karena ini lebih banyak menjelaskan, kemudian membuat menggambar, kemudian menghitung ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oh iya. Oke lah, karena ini gangguan kayak seperti yang dari Ibu ya. Loud. Oke, masalahnya ada pada Ibu. On-kan videonya supaya Ibu tutup. Selesai ya. On-kan videonya semuanya. Oke, mana Silvanus? Selfie Bu. Ya, kamu selfie aja. Sudah? Oke, sekian malam ini. Sampai bertemu Wira Maduri. Oke. Sampai bertemu minggu saat UAS. Semoga kita bertemu di semester berikutnya. Selamat malam. Amin. Selamat malam, Ibu. Malam. Malam.